الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Tadi seru kayaknya Ashabul Kahfi. Sampai pada ayat berapa? Lagi bahas Al-Kahfi tadi. Oh, bukan. Kuis. Baik. Kuis ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tadi sudah siap berangkat tapi qadar Allah kepegang mau bawa bekal UC 1000 tiba-tiba kelepas jatuh. Jadi pecah, jadi beresin dulu tadi ya. Qadar Allah istri sudah jalan, ada pasien jadi ya ngurusin sendiri dulu tadi. Baik, hari ini kita akan bahas tentang satu bab. Babnya ini diberikan judul oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu sesuai persis teksnya itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Ya. Tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Bahwa setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini nama judul babnya. Sesuai dengan hadis tadi. Nah, dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya seperti apa? Dan dibangkitkan sesuai dengan kondisi di dalam hatinya ada apa? Dan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika matinya sedang beramal apa. Dan semua itu tergantung dari seperti apa kebiasaannya. Ya, sekali lagi semua itu tergantung dari seperti apa kebiasaannya. Jadi saya akan sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan juga dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Perbedaan riwayat Bukhari dan riwayat Muslim itu hanya terletak di ujung hadisnya saja. Redaksi dari awal sampai menjelang akhirnya itu sama. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza arada biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim thumma bu'itsu 'ala niyyatihim. Itu dalam riwayat Bukhari. Thumma bu'itsu 'ala a'malihim dalam riwayat Muslim.
Jadi yang membedakan hanya ujungnya saja. Apa kata baginda Rasul SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika hendak menimpakan sebuah azab kepada satu kaum, asabal azabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa semua yang ada di sana tanpa terkecuali. Summa bu'itsu ala niyyatihim atau summa bu'itsu ala a'malihim. Nanti ketika dibangkitkan itu sesuai berdasarkan niat ketika meninggalnya itu ada niat apa dalam hatinya. Dan ketika dibangkitkan nanti sesuai dengan ketika matinya itu sedang ala a'malihim, sedang beramal apa. 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Ada orang Aceh di sini? Nggak ada. Nah, suka makan mie Aceh ada? Jadi ternyata nggak perlu jadi orang Aceh ya Bu ya, untuk bisa makan mie Aceh. Kejadian tsunami terjadi di waktu duha, pagi hari. Ya. Tiba-tiba air laut surut sekian ratus meter. Betul ya? Kemudian tiba-tiba air menggulung dari lautan sampai beritanya itu ketinggian gelombang 10 sampai 12 meter. Saya ingat. Ini saja mungkin 9 meter lah. Rata-rata bangunan itu 7 sampai 9 meter tingginya. Ya, kira-kira di atas ini sedikit gelombangnya. Kemudian asabal azabu man kana fihi, walaupun kita tidak mau mengatakan dan menyimpulkan itu azab, katakanlah musibah, asabah, dia musibah, oke, kita iyakan. Saya sampaikan di satu majelis, tiba-tiba selesai pengajian ada orang Aceh datangin saya, Ustaz nggak tahu saja apa yang ada di sana. Ada kesimpulan beliau cerita banyak hal. Kemudian saya tanya di ujungnya, jadi sebenarnya kemarin itu azab atau musibah Pak Haji? Kata beliau, ya, kalau mau dibilang azab juga kayaknya pas Ustaz. Ya, itu kata beliau. Maka semua kena tidak Bu? Kena. Di pagi hari itu bisa jadi ada yang sedang sholat duha, ada yang sedang main bola mungkin, ada yang hafalannya 30 juz kena, yang juz 30 juga kena. Ada yang mungkin sedang buka aurat, ada yang sedang tutup aurat, sama-sama kena. Ada yang mungkin sedang minum kopi. Ya, kalau orang Aceh kan pagi-pagi sering di kedai itu ramai. Kopi Gayo, Robusta, Arabica. Saya ke Aceh itu tiga kali, sampai ke Ule Kareng sana. Ya, kopi Ule Kareng juga. Banyak pagi-pagi mereka di kedai, ya, di kafe-kafe, di warung kopi. Bisa jadi juga pagi-pagi ada yang sedang bantuin orang tuanya. Ada yang buka toko, ada yang sedang mungkin ma'surat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang zikir, macam-macam aktivitasnya. Tapi asabal azab man kana fihim, semuanya kena. Peristiwa Palu 2000 berapa itu? 17 atau 18 ya Bu ya? Gempa bumi, tsunami, plus ada satu fenomena yang saya baru dengar waktu itu namanya likuifaksi. Ya, tahu likuifaksi? Fenomena ada pohon kelapa bergeser 1 kilometer dari tepian pantai ke pemukiman penduduk, tapi semua rumahnya nggak ada, hilang habis. Kemudian fenomena tanah di bawah ke atas, tanah di atas ke bawah, berputar gitu. Padahal Al-Quran menyebutnya sudah lama, yaitu Al-Khasaf. Ketika menjelaskan azab yang Allah timpakan kepada Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, kata Allah. Kami balikkan tanah itu kepada Qarun dan seluruh hartanya. Jadi Qarun dan semua hartanya kemudian dibalikkan ke dalam tanah yang di bawah jadi di atas. Itu khasaf namanya. Ternyata bahasa ilmiahnya likuifaksi. Dan itu terjadi. Salah satu korban syahidnya adalah senior saya di Mesir.
Beliau seorang hafiz Quran 30 juz. Ustaz, Allah yarham Andi Karman, Andi orang Sulawesi. Tapi saya jarang mendapati orang Sulawesi itu pendiam. Ya, kalau orang Sunda, orang Jawa banyak. Ya, sama kayak kalau saya ketemu misalnya ada orang Padang tapi pendiam, kayaknya mustahil. Gitu. Ada orang Padang di sini. Hah? Orang Padang kan maota kan, banyak ngomong gitu kan, maota. Plat mobilnya pun BA, ya. Banyak akal. Tapi orang Sulawesi sama. Setahu saya orang Sulawesi itu banyak bicara, ngomongnya banyak. Tapi beliau termasuk orang yang falyaqul khairan aw liyasmut. Sangat menjaga lisan, sangat pendiam. Bahkan sejak di Mesir. Ini kalau merespon cukup dengan senyum, ya senyum saja beliau itu. Nah, kebiasaannya setiap sore itu beliau nganterin 2 putri pertamanya ke rumah Quran. Dianterin ke rumah Quran. Ya. Selepas dari nganterin putrinya yang 2 itu, beliau ke rumah, kemudian mengajarkan Iqra ke putri bungsunya di dalam rumah. Begitu setiap sore. Sampai kejadian tsunami di Palu itu terjadi di sore hari. Ya, kalau Aceh itu kan pagi, ya, waktu duha, sekitar jam 7:30. Nah, apa yang terjadi? Ya, saat beliau selesai mengantarkan anaknya, pulang ke rumah sedang mengajarkan anaknya, kemudian gempa, rumah roboh, tanah berbalik. Kemudian beliau sempat terpendam, setelah selesai semuanya, digalilah tanah rumah beliau itu dan diketemukanlah jasad, jenazah beliau dengan anaknya sedang berpelukan. Jadi seolah-olah beliau sedang ingin menyelamatkan anaknya. Nah, seperti itu kebiasaannya, wafatnya pun Allah berikan seperti itu. Sebagaimana kebiasaannya. Kemudian apa yang ada dalam niat seseorang saat meninggal dunia pun menentukan. Saya ambil contoh sederhana, nanti ada hadis Nabi juga tambahannya setelah ini. Misalnya ada orang jam 4:30 sore dia tidur. Kemudian dibangunkan sama istrinya. Ditegur sama istrinya, ayah, tidur sore itu tidak baik. Gitu. Kemudian kata suaminya apa? Aku mau istirahat, nanti malam aku mau dinas. Sejak kapan ayah dinas? Ya, ternyata dinasnya itu maling, Masya Allah ya. Dinas malam harinya maling gitu. Ya, karena butuh konsentrasi, butuh observasi, butuh badan yang segar, maka harus doping tidur dulu kan sorenya. Gitu ya. Tidurlah dia 4:30 sore. Waktu maghrib azan berkumandang, dibangunkan sama istrinya. Ya bangun, ternyata nggak ada lagi, meninggal dunia. Dia meninggal dalam kondisi niatnya. Nah, itu yang ingin saya maksudkan. Meninggal dalam kondisi sedang berniat maling. Maka summa bu'itsu ala niyatihim, dibangkitkan sesuai dengan niatnya walaupun amalnya sama. Misalnya apa? Ini Masjid Al-Ukhuwah ya. Ya kan? Ada kajian subuh misalnya. Di sini kajian subuh hari Ahad ya. Hari Ahad ya. Ketika ada kajian subuh, kemudian hadir semua kita, ada jamaah ibu-ibunya, ada jamaah bapak-bapaknya. Kemudian qadarullah misalnya terjadi gempa. Terjadi gempa, masjid kemudian roboh semuanya, semua yang di dalam masjid meninggal dunia. Katakanlah begitu. Waliyadzubillah. Ya. Maka semua meninggal. Apa yang membedakan mereka nanti dibangkitkan? Yang membedakan adalah niatnya. Ada yang datang ke masjid, bisa jadi. Ya memang karena benar-benar ingin salat berjamaah di masjid, pengen dengar pengajian, majelis taklim dan seterusnya. Tapi bisa jadi ada yang datang ke masjid karena DKM Kadung sudah ngasih informasi, disediakan sarapan pagi, kan begitu. Ya. Dia datang ke masjid karena apa? Karena sarapan bisa jadi. Ya. Datang sholat Jumat, mungkin karena Jumat berkah, kita nggak ada yang tahu. Ya. Nah, ketika terjadi sesuatu, apa yang membedakan mereka nanti ketika dibangkitkan adalah ala niyatihim. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr. Satu ketika Abdullah bin Amr datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, akhbirni anil jihadi wal ghazwi. Kabarkan kepadaku tentang keutamaan berperang dan berjihad. Apa sih keutamaan berperang? Apa sih fadilahnya berjihad? Kemudian
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, in qutilta sabiran muhtasiba, bu'itsa sabiran muhtasiba. Wa in qutilta mura'iyan mukathira, bu'itsa mura'iyan mukathira. Ala ayyi halin qatalta aw qutilta, ba'athakallahu fi tilkal hal." Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, ya, wahai Abdullah, seandainya engkau berperang dan berjihad dan kemudian kau terbunuh, dalam kondisi di hatimu ada kesabaran dan berharap mati syahid, maka kelak engkau akan dibangkitkan, di hatimu pun ada kesabaran dan berharap mati syahid. Tapi seandainya engkau berperangnya adalah ketika terbunuh, dalam hatimu ada mura'iyan, ada riya, mukathiran, berharap mendapatkan harta ghanimah yang banyak, maka bu'itsa mura'iyan mukatsira, maka engkau akan dibangkitkan, dalam hatimu pun isinya adalah riya dan berharap dapat ghanimah yang banyak. Jadi berjihad saja, Bu. Berjihad saja belum tentu langsung masuk surga. Karena yang tahu isi hati seseorang siapa? Allah, dan disitulah ada niat. Ya, salasun awwalu ma yuqda yaumil qiyamah. 3 orang yang akan pertama kali disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja? Penghafal Quran, orang kaya dermawan, dan orang yang berjihad mati syahid. Dan kesemua-muanya ternyata ujungnya masuk neraka. Disebabkan karena apa? Yang menghafal Qurannya karena riya, yang berjihadnya karena riya, kemudian yang berdermanya karena riya. Semuanya karena riya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh para ulama di bab ikhlas. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW di akhir hadisnya? Ala ayyi halin qatalta aw qutilta, dalam kondisi seperti apa hatimu ketika berperang dan terbunuh, ba'atsakallahu fi tilkal hal, maka seperti itu pula engkau akan dibangkitkan. Ya, hati kita ini sangat menentukan sekali. Niat kita ini sangat menentukan sekali. Dalam amal yang sama, belum tentu akan dibangkitkan dalam barisan yang sama. Ya, makanya dalam konteks niat itu perlu untuk selalu tajdidul niyah, yaitu memperbaharui niat. Kita bergeser sedikit niat kita datang ke majelis ini, langsung perbaharui lagi. Yang namanya niat itu al-jazmu wad dawam, yaitu kepastian dan kontinuitas. Itu rumus niat ya. Al-jazm wad dawam, yaitu kepastian, gak ada keraguan. Dan ad-dawam, kontinuitas, harus dari awal sampai akhir. Kalau saya niat salat zuhur, saya harus pastikan dengan keyakinan ini salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai imam, sebagai makmum, adaan atau qadaan lillahi ta'ala. Jazm, taraddud, ragu sedikit, mendingan gak usah memulai salat sampai niatnya yakin. Kemudian yang kedua, dawam, harus meniatkan dari awal sampai akhir. Bahkan meniatkan salat cuma sampai di tengah-tengah, misalnya terucap dalam lisan kita, ya Allah, nanti kalau di rakaat kedua suami saya ketok pintu, saya kayaknya batal dulu ya Allah. Misalnya, itu udah otomatis amalnya batal. Walaupun belum dimulai. Karena niatnya otomatis batal. Jadi meniatkan harus sampai akhir. Nah, sehingga seperti apa kondisi niat kita, dan seperti apa amal kita, seperti itulah kita akan dibangkitkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi kemuliaan zat yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kuasanya, la yaklamu ahadun fi sabilillah. Tidaklah ada satu orang pun yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menemui syahidnya, illa jaa yaumal qiyamah wa jarhuhu yas'ubu daman al-laun. Launud dam wal irf, al-irful misk. Ya, tidaklah ada orang yang terluka di medan perang kemudian dia menemui syahidnya kecuali kelak akan datang di hari kiamat dalam kondisi jarhuhu yas'ub. Lukanya masih basah dan lukanya masih mengalirkan darah. Lukanya masih yas'ub, menganga. Lukanya masih terbuka. Walaun launud dam, warnanya pun masih warna darah merah. Wal irfu irful misk,
dan baunya bau kasturi surga. Ya. Darah mana, Bu, yang sudah sekian lama itu masih berwarna merah? Dan darah mana yang sudah sekian lama itu baunya tidak amis, melainkan bau kasturi surga? Ya, darah hewan kurban Idul Adha saja. Kalau dibiarkan lama, apakah tetap mengalir? Kan tidak. Apakah warna darahnya tetap masih merah? Luka sayatan sembelihannya apakah masih tetap merah? Tidak. Baunya apakah tidak amis? Tentu amis. Dan ini terjadi 50 tahun misalnya setelah peristiwa Perang Uhud. Sebagian menyebutnya para ulama peristiwa Perang Badar. Ada dua syuhada, yang satu namanya Amr bin Jamuh, yang satu namanya Abdullah bin Amr al-Ansari. Kedua-duanya menjadi syahid di Perang Uhud atau di Perang Badar. Berdasarkan dua pendapat yang berbeda itu. Kemudian, di zaman dinasti Bani Umayyah, 50 tahun berikutnya, itu terjadi pembongkaran makam. Kalau kita nyebutnya hari ini apa, terkena proyek infrastruktur, nah gitu kira-kira. Ya. Di zaman Muawiyah itu, radhiyallahu anhu, ada mata air yang airnya itu mengalirnya ke arah pemakaman. Dan beliau beristihad, khawatir ini memendam pemakaman, maka dibongkar. Ya. Ketika proses pembongkaran, apa yang terjadi? Dua makam sahabat yang mulia tadi kena bongkar. Dan kemudian kepada semua yang bersaksi saat itu, dikutip oleh Imam Qurtubi, dikutip oleh Imam Ibn al-Athir dalam kitabnya Usulul Ghabah dan seterusnya, dikatakan, ka'annahu mamata bil ams. Kami menyaksikan seolah-olah keduanya baru mati kemarin sore. Dia masih luka basah, mengalirkan darah dengan darah warna merah gitu ya, dan wangi. Ya. Kemudian riwayat lain menyebutkan apa? Terjadi ketika pembongkaran makam Hamzah bin Abdul Muttalib, kan beliau juga min syuhada Uhud ya. Beliau termasuk orang yang mati syahid di perang Uhud. Kalau kita city tour di Madinah kan dibawa tuh ke makam syuhada Uhud ya. Kemudian ketika terjadi pembongkaran, maka paculan ini ternyata mengenai bagian telapak kaki Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketika paculnya mengenai bagian telapak kaki beliau, ternyata menggoreskan luka dan mengalirkan darah. 50 tahun sudah dikuburkan, darah masih bisa mengalir dari tubuh yang sudah dimakamkan 50 tahun lebih. Ya, sesuatu yang rasanya mustahil kalau kita lihat dengan nalar ya, dengan logika. Tapi itulah. Jangankan bicara ketika hari kebangkitan, bahkan di kuburnya pun Allah sudah buktikan. Makanya kata Nabi tadi, la yaklamu ahadun fi sabilillah illa jaa yaumil qiyamah wa jarhuhu yas'ub. Tidaklah ada seorang pun terluka di medan perang kemudian menjumpai syahidnya, kecuali kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi lukanya masih menganga, lukanya masih basah, masih mengalirkan darah warna merah dan baunya bau kasturi surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Itu yang keberapa tadi hadisnya? Ya. Keberapa, Bu? Kedua. Perasaan saya udah ngos-ngosan ini. Tadi nyatet apa? Gambar Doraemon bukan ya? Hadis pertama, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Itu yang menjadi judul babnya. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Itu hadis pertama. Hadis kedua, sesungguhnya jika Allah menghendaki azab kepada satu kaum, Allah akan timpakan azab itu kepada semua yang ada di tempat itu tanpa terkecuali, dan kelak mereka akan terbedakan dibangkitkannya sesuai dengan niat mereka masing-masing, dalam hatinya dan niat apa, wa ala a'malihim, dan ketika dimatikan atau diwafatkan terkena musibah atau azab itu mereka sedang mengamalkan apa. Itu dua hadis yang berbeda itu, ujungnya. Maka sudah 3. Hadis yang keempatnya tadi apa? Hadis ini, ya, bahwa orang akan dibangkitkan yang terluka di medan perang, kecuali dia dibangkitkan dalam kondisi lukanya masih menganga. Kemudian yang keempat, yang kelima, atau yang sebelumnya tadi, ya, adalah Abdullah bin Amr. Ya, ketika Nabi mengatakan, kalau engkau meninggal dalam kondisi dalam hatimu ada kesabaran dan berharap syahid, engkau akan dibangkitkan dalam kondisi hatimu ada kesabaran dan diharap atau mengharapkan syahid. Tapi kalau dalam hatimu ketika terbunuhnya ada riya dan berharap harta ghanimah yang banyak, maka engkau akan dibangkitkan pun dalam hatimu ada riya dan berharap punya harta ghanimah yang banyak.
maka seperti apa engkau berperang dan terbunuh, seperti itulah Allah akan bangkitkan. Itu hadis yang kelima berarti. Baik, 5 hadis. Kemudian hadis ke-6. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man mata sakran, barang siapa yang meninggal dunia karena kebiasaannya mabuk, maka fa innahu yu'ayinu malakal mauti sakran, maka dia akan menemui malaikat maut pun dalam kondisi mabuk. Wa yu'ayinu munkaran wa nakiran sakran, dan dia akan menjumpai malaikat munkar nakir dalam kondisi mabuk. Kalau orang mabuk di dunia saja ditanya 1 tambah 1 belum tentu bisa jawab. Apalagi ditanya man rabbuka, sama malaikat munkar nakir. Ya. Kemudian apa? Wa yub'atsu yaumal qiyamati sakran, dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti pun keluar dari kubur langsung dalam kondisi mabuk. Ila khandaqin fi sauti jahannam yusamma sakran, kemudian digiring dibawa menuju sebuah parit di dalam neraka Jahannam, yang parit itu diberikan nama sebagai parit sakran, parit untuk para pemabuk. Fiha ainun yajri ma'uha daman, di dalamnya ada mata air yang mengalirkan bukan air, tapi yang dialirkan adalah darah. Laisa lahu ta'amun wala syarabun illa min, dan siapa yang menghuni parit tersebut tidak akan dapat makanan dan minuman lain kecuali hanya darah yang ada di mata air tersebut. Ini buat orang yang pemabuk. Kebiasaan mabuk, mati dalam kondisi mabuk, berhadapan dengan malaikat munkar nakir juga mabuk, dibangkitkan mabuk, dibawa ke dalam parit di tengah-tengah Jahannam, namanya parit pemabuk. Di dalamnya ada mata air isinya darah, dan tidak ada makanan minuman lain kecuali darah. Kalau neraka yang lain, Bu, masih ada makanannya. Ada Allah sebut sebagai zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. 1. Ada namanya wala ta'amun illa min ghislin. Ada namanya makanan di neraka ghislin. Ada lagi namanya makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Yaitu namanya dhari'. Kemudian ada lagi minuman neraka namanya sadid, yaitu nanah dan seterusnya. Tapi untuk mereka yang para pemabuk, dia bertempat atau Allah tempatkan di parit di dalam neraka Jahannam tadi, maka tidak ada makanan dan minuman lain kecuali hanya darah saja. Nauzubillah min dzalik. Jumat akhir Oktober kemarin, ya, karena saya jadwal di rutan itu setiap Jumat keempat, ya. Saya tanya sama sipirnya, Kang, di sini berapa kapasitas? Sekitar hampir 900 lah, maksimal 900. Sekarang berapa isinya? Sudah hampir 1000, Ustaz. Jadi kadang masuk itu 11, yang keluar cuma 1, yang keluar cuma 2, yang bebas cuma 1, cuma 2 gitu. Sekali masuk 7, 9 gitu. Jadi lebih banyak yang masuk. Jadi udah over capacity. Kemudian Jumat akhir Oktober kemarin saya sampaikan hadis ini. Setelah saya tanya, di sini kasusnya paling banyak apa? Ternyata narkoba. Ya, dan sekitar 80%. Jadi hampir sekitar 700-an tuh kasus narkoba. Dari mulai pemakai, pengedar, bandar dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ketika saya sampaikan hadis ini, man mata sakran fa innahu yu'ayinu malakal mauti sakran wa yu'ayinu munkaran wa nakiran sakran, dan seterusnya. Kemudian kita kupas lebih dalam lagi tentang khamar, tentang narkoba. Siapa saja yang mendapatkan laknat terkait dengan narkoba, dengan khamar dan seterusnya. Ya, sebanyak apapun nggak boleh, maka sesedikit apapunnya pun tidak boleh, kita sampaikanlah semuanya. Kemudian selepas dari situ ada sebagian yang memang berkaca-kaca dan kemudian merunduk dan seterusnya. Tugas kita hanya menyelamatkan saja. Jangan sampai sudah masuk gara-gara itu, di dalam nggak ada perubahan, keluar begitu lagi. Ya. Jadi saya teringat dengan cerita istri saya waktu masih dinas di rumah sakit ketika dia jaga IGD di malam hari.
Di pagi hari ketika saya jemput di mobil dia cerita. Saya biasa nanya, semalam ada pasien apa? Tadi pagi ada pasien apa? Gitu. Dan dokter itu kalau ditanya, gimana semalam? Kalau pasiennya banyak, alhamdulillah malah. Ya. Kalau pasien sedikit, lesu dia. Gimana pasiennya banyak hari ini? Alhamdulillah. Awalnya karena konversinya menjadi jasa medik gitu ya. Nah saya rubah. Saya bilang, nih janganlah alhamdulillahnya karena itu. Tapi alhamdulillah berarti banyak orang yang sadar mau sehat. Nah itu kita baru mensyukurinya itu. Nah kemudian sampai saat saya tanya, apa pasien semalam? Salah satu yang diceritakan dan pernah diceritakan adalah tentang seorang atau 4 orang anak-anak usia remaja 14-15 tahun yang datang ke rumah sakit dalam kondisi mulutnya penuh dengan busa. Yang 2 meninggal ketika sampai di IGD. Yang satunya meninggal 15 menit kemudian. Yang satunya meninggal menjelang subuh jam 4. Kemudian kepada yang terakhir meninggal sempat ditanya. Habis ngapain, dari mana, habis melakukan apa, dan seterusnya. Sampai terucaplah bahwa mereka habis minum oplosan jam 2 dini hari. Ya, tepatnya di bawah flyover Ramanda yang mau ke Depok 1 Jalan Nusantara itu. Bawahnya ada flyover itu, bawahnya. Di situ, oplos. Sempat ditanya apa yang diminum, apa yang dioplos. Ternyata cairan pembersih lantai kamar mandi dicampur dengan obat nyamuk. Ya. Jadi usia 14-15 tahun. Yang membuat saya terenyuh adalah minimal ini sudah menunjukkan adanya 3 krisis. Selain krisis agama. 1 krisis pendidikan. Jam 2 dini hari, anak 14-15 tahun, begitu. Pertanyaan sederhananya, besok emang gak sekolah? 1. Yang kedua, krisis rumah tangga, krisis keluarga. Mana bapak ibunya? Dan yang ketiga, krisis sosial. Ini abang-abangannya siapa ini? Ya kan? Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang nyontohin? Siapa yang merintahin? Siapa yang nyuruh? Siapa yang ngasih ilmunya? Kok bisa nyampurin 2 cairan itu? Sampai begitulah, ilaha illallah. Jadi itu hanya potret saja. Hanya sebagian kecil dari potret umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus menyelamatkan itu. Kenapa? Karena kita nggak pengen, waliyadzubillah, mereka meninggal sampai-sampai dalam kondisi seperti itu kebiasaannya, karena akhir daripada kehidupannya pun akan begitu, bahkan ditempatkan di neraka jahanamnya pun di tempat yang khusus. Parit khusus, nggak ada makanan, minuman lain kecuali itu. Ya. Dan yang terikat dan terkait dengan khamr itu bukan hanya peminum. Tapi yang ikut memarketingkan, ikut menjualkan, mendistribusikan, memeras anggurnya, kemudian memproduksi botolnya, kemudian menjualnya, meminumnya, kurirnya, semua kena. Ya. Karena khamr itu bukan hanya untuk peminumnya saja. Kalau riba itu kan 4 ya. Yang dilaknat itu pemakan, memberi makan, 2 saksi. Ya, dalam hadis Nabi itu tentang riba. Nah, baik, ini tentang sakran, tentang yang mabuk. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Abbas menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah 275 tentang ayat riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang terbiasa makan harta riba, maka kelak dia tidak akan bisa berdiri. La yaqumun, tidak akan bisa berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Nah, kata Ibnu Abbas, apa maksudnya? La yaqumuna min quburihim illa wa hum yasqutun. Kata beliau begitu. Tidaklah mereka akan bisa berdiri dari kubur kecuali setiap kali mencoba berdiri pasti akan jatuh lagi. Setiap mencoba berdiri jatuh lagi. Mencoba berdiri jatuh lagi. Nggak akan pernah bisa berdiri. Ya, itu kata Ibnu Abbas tafsirnya. Dan kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang didoakan Nabi Muhammad SAW untuk bisa mentakwil atau mentafsirkan. Ya. Nah, ketika menjelaskan kenapa mereka nggak bisa berdiri, kecuali pasti akan jatuh lagi, sebab li'idhami batnihi wa shiklihi alaihi. Wa shiklihi alaihi. Sebab perutnya besar dan perutnya berat. Ya. Ibu coba bayangkan atau mungkin pernah melihat, tahu-tahu jangan-jangan pernah merasakan langsung. Kalau misalnya perut kita besar,
kemudian atau perut orang lain besar, lihatlah kalau misalnya dia bangun dari tahiyat akhir mau bangun berdiri, bisa nggak kira-kira? Kan susah itu ya, susah. Apalagi kalau misalnya ke kamar mandi, klosetnya kloset jongkok lagi, ya. Itu bangunnya pasti susah. Ya, betul ya. Apalagi mepet sama tembok pula kan, susahnya. Numpang kamar mandi anak TK lagi gitu ya. Sekolah SD-nya atau apanya. Itu susah pasti. Itu gambaran bahwa orang pasti akan mendapatkan kondisi di mana dia akan susah berdiri kalau perutnya besar. Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa mereka tidak bisa berdiri kecuali akan jatuh? Karena perutnya saking besarnya dan saking beratnya. Nah, kenapa besar dan berat? Sebab banyak harta riba masuk ke dalam perutnya. Nah, itu dia. Mendingan kita di dunia perut besar tapi bersih dari riba, Bu. Insya Allah sana langsing. Ya. Daripada ada orang yang misalnya perutnya langsing di dunia tapi sana besar perutnya gitu ya. Gara-gara makan harta riba. Nah, hari Ahad yang lalu, ini hari Jumat ya, Ahad kemarin 5 hari yang lalu, ada kawan saya HRD di salah satu perusahaan nasional. Itu beliau cerita bahwa sekarang di perusahaan-perusahaan itu banyak yang sudah gelisah karena karyawannya banyak terjebak pinjol. Bahkan sekarang salah satu strategi rekrutmen SDM adalah sampai ada ketentuan siap untuk dicek BI checking. Ya kan? BI checking. Subhanallah. Kenapa? Karena akan ditelusuri dia aliran dana kemana saja. Kalau orang bermasalah direkrut jadi direktur sama perusahaan, nanti keuangan perusahaan bisa boncos kan? Dan beliau cerita tentang anak buah beliau yang akan dipromosikan, ternyata nggak jadi, batal. Gara-gara dicek, ternyata punya sangkutan dengan pinjol dengan nilai 1 miliar rupiah. 20 aplikasi, Bu. 20 aplikasi. Satu aplikasi masing-masing 50 juta. Ya, jadi total 1 M. Saya bilang sama beliau, Pak Haji, biasanya setahu saya, saudara kembarnya pinjol adalah judol, saya bilang gitu. Itu udah banyak lumrah terjadi. Kemudian kata beliau, sebenarnya awalnya saya tanyain juga, Ustaz, Bapak ikut judol ya? Jawabannya tidak. Terus kenapa bisa punya sangkutan 1 M yang cicilan setiap bulan harus 20 juta untuk menutup 20 aplikasi itu? Jawabannya bukan judol, tapi karena mengikuti gaya hidup saja. Ya, innal insana lafi khusr. Apa artinya? Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam bukan hanya kerugian. Imam Al-Qurtubi menjelaskan lafi khusrin, salah satu tafsirnya adalah lafi naqsin. Sesungguhnya manusia benar-benar punya tabiat selalu merasa kurang. Itulah yang membuat lafi khusrin, ujungnya hidupnya rugi. Ya. Manusia merasa hidungnya kurang mancung, seumur hidup ngurusin hidung saja. Lihat kaca dipencet-pencet, dimancung-mancungi, mancung tidak, tambah lebar ya. Ya kan? Ngurusin apa lagi? Merasa alis kurang tebal. Ya, tiap bulan belanjaan rutin pensil alis mulu. Akhir bulan pensil alis habis, pensil anak dirautin juga. Subhanallah. Apa kata Mahatma Gandhi, Bu? Mahatma Gandhi itu pernah bilang begini. Bumi ini sanggup memberikan makan semua umat manusia, tapi tidak akan pernah sanggup memenuhi kebutuhan seorang manusia yang serakah, yang selalu merasa kurang. Dan celakanya innal insana lafi khusrin, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, manusia tabiatnya selalu merasa kurang. Ya. Pipi kurang tirus, ditarik pakai benang jahit pula. Sampai borokan itu. Astagfirullah. Apalagi jebakan ibu-ibu adalah apa? Pay letter ini, hati-hati. Kalau saya emang sekarang ngegas aja udah. Mumpung minyak rem saya belum saya isi lagi. Ya. Hati-hati dengan pay letter. Itu jebakan riba, jebakan hutang piutang. Seorang syahid saja, Bu, nggak jadi masuk surga gara-gara punya hutang. Dia punya keistimewaan ada 5 minimal. Kata Nabi SAW. Dijauhkan dari sakitnya mati, dibebaskan dari azab kubur, masuk surga tanpa hisab, termasuk bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya.
tapi dia akan batal dan tertunda kalau dia punya hutang. Makanya para mujahidin di Gaza, Palestina itu salah satu syarat rekrutmen mereka adalah ditanya yang punya hutang atau tidak. Kalau punya nggak jadi. Karena resikonya jihad apa? Ya syahid mati. Kan sayang sekali kalau udah syahid tapi punya hutang. Dan pay letter artinya apa? Hutang. Bayar entar kan begitu. Bayar nanti. Ada bunganya nggak? Ada. Makanya buat saya sampaikan di majlis-majlis lain ibu-ibu itu. Bu, datang ke majlis taklim saya, lebih baik bibir hitam daripada lipstiknya pinjol. Saya bilang begitu. Lebih baik nggak usah pakai bedak daripada bedaknya pay letter, saya bilang. Lebih baik baju apa adanya daripada bajunya cicilan hutang belum lunas-lunas, saya bilang begitu. Kenapa? Karena siapa yang tahu akan hutang piutang. Arisan itu akadnya hutang piutang, Bu. Dalam mazhab Imam Malik, akad arisan itu akad hutang piutang. Dan haram hukumnya berhutang jika kita tahu kita nggak sanggup membayar. Bukan makruh, haram. Ya. Dan hutang piutang itu hanya solusi terakhir kalau kita tidak punya pilihan yang lain. Dan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan yang menyebabkan daruriyat kita, hal-hal primer kita terkendala. Yang ujungnya adalah berakibat pada daruriyatul khams. Hilangnya akal, hilangnya nyawa, hilangnya agama, hilangnya kemudian kehormatan, dan hilangnya harta. Sederhananya, kalau di rumah nggak ada beras, kemudian kita nggak punya duit, apakah boleh pinjam? Belum langsung. Kata Nabi, ketika Nabi di rumah ada makanan, beliau apa? Faidan ana shaim, saya puasa. Masih ada pilihan puasa. Ustaz, kalau puasa saya bisa mati, ya udah nggak apa-apa pinjam. Karena mengakibatkan kematian. Ya, silakan pinjam tapi hanya untuk beras saja. Itu namanya hutang piutang yang diperbolehkan. Dan kalaupun dia nggak bisa bayar hutang, nas atau amil zakat atau baitul mal wa tamwil atau apapun namanya, itu wajib membayarkan. Pemerintah wajib membayarkan dan melunasi hutang warganya dalam konteks kebutuhan primer. Ya. Dan selama ini hutang piutangnya dalam konteks apa? Sekunder, malah kadang-kadang tersier. Ya, dalam agama, dalam usul fikih ada daruriyat, ada kemudian tahsiniyat, ada hajiyat atau daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, primer, sekunder, tersier. Ya. Kebanyakan kita ngutangnya dalam konteks apa? Ya. Hajiyat atau tahsiniyat atau daruriyat kira-kira. Ya. Kebanyakan di mana? Ini kayaknya wajahnya nggak punya utang semua, alhamdulillah. Makanya saya tanya, jawabnya bingung semua. Ini kayaknya nggak ada hutang semua, alhamdulillah, insyaallah. Atau baru lunas. Alhamdulillah. Jadi, ya, orang-orang yang ternyata ujungnya terjebak riba, hati-hati. Bukan hal yang sepele. Dan riba itu pintu pertamanya adalah hutang. Karena yang namanya riba itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam hadis Nabi begitu. Setiap hutang piutang yang mendatangkan kelebihan yang disyaratkan maka fahuwa riba. Berarti riba itu pintu masuknya adalah hutang piutang. Berarti kalau kita mau tutup riba, tutup pintunya. Jangan menggampang ngutang. Kalau memang kita misalnya ada orang divonis sama dokter umurnya 3 bulan lagi, ikut arisan yang putranya 2 tahun, haram. Kenapa? Kalau kata dokter usia medisnya tinggal 3 bulan lagi, dia ikutan kemudian arisan yang putranya 2 tahun, berarti kan dia akan punya hutang sampai putaran selesai. Nggak boleh. Karena prediksi dari dokter termasuk ilmu atau kalimat zan. Dia prediksi yang mendekati kebenarannya. Ya, nggak boleh. Saya punya, dulu ada yang bantu ngasuh anak saya itu gajinya 1,9. Kita kasih gaji 1,9. Kemudian dia ikut arisan seminggu 4 kali. Senin ada arisan, Selasa ada arisan, Rabu ada arisan, Kamis ada arisan. Dan arisannya Bu subhanallah itu masing-masing 100.000. Jadi 400 seminggu kali 4 pekan 1,6. Saya tanya, Bu, Ibu cuma pegang 300 sisanya.
Lah kan ntar juga saya balik lagi tat ke saya itu muternya duitnya. Iya kalau baliknya cepet. Kalau baliknya putaran terakhir semua bagaimana? Coba bayangkan. Dia bisa hidup dengan 300 sebulan. Kenapa misalnya tidak di-keep saja atau dipakai buat usaha atau kemudian ditabung atau apa? Karena akadnya utang piutang. Jadi kalau udah kebiasaan begitu, ya sudah mau dikasih berapapun gajinya, begitu lagi. Apa buktinya? Tetap saja minjem lagi masalahnya. Kalau nggak kasbon, pinjam benar pinjam. Bagaimana kalau ke kita begitu? Jangan-jangan ke yang lain juga begitu. Kan kita kasihan, Bu. Ya. Nah ini yang saya sebut dengan mental untuk meminjam itu ternyata membuka pintu pada riba. Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Karena manusia selalu merasa kurang. Itu masalahnya. Kenapa nggak merasa cukup saja? Ya. Al-qalilu katsirun idza qana'a wal katsiru qalilun idza tama'a. Sebanyak apapun dunia di depan mata akan terasa sedikit kalau hatinya penuh dengan tamak, keserakahan. Dan sesedikit apapun dunia di depan mata akan terasa banyak kalau hatinya punya sikap qanaah. Yang merasa cukup. Baik. Kemudian nah itu semua tadi ya. Ini yang enaknya nih. Yang baik-baiknya insyaallah. Pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Anna rajulan kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrima. Ada seseorang pernah bersama dengan Rasul dalam kondisi ihram. Lagi pakai kain ihram. Yang namanya pakai kain ihram itu berarti kemungkinannya cuma dua. Kalau bukan umroh, haji. Dan kapan Nabi pakai kain ihram, Bu? Satu ketika tahun 6. Mau berangkat umroh, dihalangi, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya kan? Kemudian yang kedua tahun 8. Ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Masuk Mekah, kain ihram. Yang ketiga saat haji wada', haji perpisahan. Nah, hanya saja tidak disebutkan peristiwa ini kapan. Detilnya terjadi di antara tiga ini. Tetapi ada seorang sahabat Nabi sedang bersama Nabi dalam kondisi pakai kain ihram. Kemudian apa? Fawaqasathu naqatuhu famata. Sahabat ini terpelanting dari untanya dan kemudian meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, maka Nabi SAW menginstruksikan para sahabat-sahabat yang lain, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Yuk mandikan dia pakai air saja dan sidr. Jangan pakai sabun, jangan pakai wangi-wangian yang enggak usah. Pakai air saja disiram. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Wa kafinu fi thawbih, kafankan dia, jangan pakai kain kafan. Tapi cukup dengan baju ihram yang sedang dia pakai. Enggak usah dirubah-rubah. Begitu saja sudah. Sebagaimana orang mati syahid kan, bajunya enggak diganti, langsung kuburkan, makamkan dengan baju-bajunya juga. Kemudian yang ketiga apa? Wala tamassuhu bitibin, jangan kasih wangi-wangian parfum sama sekali. Wala tukhammiru ra'sah, jangan ditutup kepalanya sama sekali. Yang namanya mocongin jenazah, kepala ditutup. Kenapa 4 hal ini diperintahkan? Mandikan cukup pakai air saja, nggak boleh pakai wangi-wangian, kain kafannya cukup adalah kain ihramnya saja dan nggak usah ditutup kepalanya. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena sedang berihram. Orang ihram boleh nggak pakai wangi-wangian? Nggak boleh. Boleh nggak ditutup kepalanya? Nggak boleh. Kalaupun mandi hanya boleh pakai air saja. Kecuali belum pakai baju ihram. Mandi sunnah ihram, silakan pakai sabun, sampo dan seterusnya. Kemudian semprotkan di kainnya parfum-parfumnya. Kemudian setelah itu tutup pakai ihramnya, salat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu sampai tahallul nggak boleh ada mandi kecuali hanya siram air saja. Pakai parfum nggak boleh. Pakai peci tidak boleh. Dan itu Nabi perlakukan kepada sahabatnya yang tadi. Kenapa seperti itu? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kata Nabi di akhir hadisnya. Sebab kelak dia akan dibangkitkan dalam kondisi bangkit dari kubur langsung bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena meninggalnya sedang bertalbiyah. Karena meninggalnya sedang pakai kain ihram. Karena meninggalnya tidak pakai peci. Karena meninggalnya tidak pakai kain kafan.
Karena dia meninggalnya sedang berihram, dia belum bertahallul sama sekali. Jangan engkau apa-apain wahai utusanku, sampaikan kepada sahabatmu, perlakukan sebagaimana dia seperti itu. Sebab apa? Aku ingin membangkitkannya dia kelak pun seperti kematiannya, sedang pakai baju ihram, sedang tidak ditutup kepalanya, sedang bertalbiyah. Maka Nabi mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia nanti dibangkitkan langsung bertalbiyah. Ini yang kita sebut dengan tadi, orang dibangkitkan sesuai kondisi mati. Kemudian dalam hadis yang lain, innal muadzdzinina wal mulabbiyina yakhrujuna min quburihim yaumal qiyamati yu'adzinul muadzin wa yulabbil mulabbi. Sesungguhnya orang-orang yang suka azan di dunia ini, kerjanya azan terus. Ya. Dan seseorang yang kebiasaannya adalah bertalbiyah. Ada rizki lagi, umrah lagi, rizki lagi, berangkat lagi, rizki lagi, berangkat lagi. Kenapa harus umrah? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, kata Nabi. Umrah satu kepada umrah yang lain, penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur balasannya hanyalah surga. Kalimat haji disebut berapa kali? 1 kali. Maka kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Umrohnya berapa kali disebut, Bu? Lebih dari 1. Ya, artinya mau berapapun silakan. Yang jelas umroh 1 ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Berarti umroh bukan 1 kali. Kenapa disebutkan innal mulabbiyin, orang-orang yang rajin bertalbiyah? Karena dia sering bertalbiyah, berangkat lagi, talbiyah lagi, dan seterusnya. Kenapa? Karena ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat misalnya, Bu, dari orang, dikasih uang 1 miliar sama orang. Seyogianya kita ngucapin terima kasihnya pakai WA atau datang ke rumahnya langsung? Cukup pakai WA nggak? Difotoin duitnya, makasih bos, gitu, cukup? Kan nggak mungkin, nggak ada adabnya, nggak ada etikanya. Ya, datang ke rumahnya, bawa oleh-oleh, sampaikan, ucapkan terima kasih. Apa salahnya kita bawa ke sana oleh-oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda petik ya, kita bawa sebagian rezeki kita bawa kemudian uang kita. Kemudian apakah amal di sana kita berikan apa itu? Mau infak, mau wakaf, Quran, apalah, terserah. Gitu ya. Kemudian ucapkan langsung dengan talbiyah kita, dengan ihram kita, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ucapkan terima kasih ya Rabb, saya datang ke sini mau ngucapin langsung kepada engkau, terima kasih kepada nikmat yang telah kau berikan luar biasa kepada hamba selama ini. Dapat rezeki banyak lagi, berangkat lagi. Tijaratan lan tabur. Ya, hajjan mabrur, sa'yan mashkur, tijaratan lan tabur. Tidak akan ada perniagaan dengan Allah kalau dipakai untuk mendatangi rumahnya itu yang ujungnya rugi, itu nggak ada. Ya, perniagaan yang selalu menguntungkan adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata dalam riwayat tadi? Orang-orang yang rajin azan dan orang-orang yang selalu bertalbiyah, yakhrujuna min quburihim yaumal qiyamah, saat mereka keluar dari kuburnya hari kiamat, yu'adzinul muadzin, yang biasa azan keluar kubur langsung azan, yulabbil mulabbi, yang biasa bertalbiyah keluar dari kubur langsung bertalbiyah. Karena kebiasaan. Ya. Berarti yang kebiasaannya skakmat skakster, dibangkitkannya ngomong apa dia? Skakmat skakster itu main apa itu? Ya, mencatur ya, mencatur. Kemudian hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Husain itu namain anaknya dengan nama bapaknya. Ya. Hadis ini riwayat beliau Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi pernah bersabda, akhbarani Jibril, baru saja Jibril mengabarkan kepadaku. Baru saja Jibril datang mengabarkan kepadaku. La ilaha illallah nasulil muslim inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yakhruju minal qabr. Ya Muhammad, law tarahum hina yamruquna fi min quburihim yanfuduna ru'usahum hadha yaqul la ilaha illallah walhamdulillah fayabyud wajhuh. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang senantiasa dibiasakan dibaca di dunia, kelak dia akan menjadi teman yang menemani proses sakaratul maut. Menjadi teman, berarti yang namanya mengalami sakaratul maut itu kesepian. Makanya butuh teman.
Semua kita, Bu, sakaratul maut nanti kesepian. Mau seramai apapun orang di sekitar kita, itu sepi. Sebanyak apapun temannya, sepi. Siapa teman kita? Kalimat la ilaha illallah yang biasa kita baca. Kemudian wa fi qabrihi, dan kalimat la ilaha illallah juga anasun menjadi teman di dalam kubur. Ana baitul ghurba wa ana baitul wahda. Saya ini tempatnya segala keterasingan dan segala kesendirian, kata kubur, maka bawa ke sini teman kalian. Supaya kalian tidak terasing, supaya kalian tidak sendirian. Apa temannya? Salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa hina yakhruj min qabri, dan juga ketika dibangkitkan dari kubur, maka kalimat la ilaha illallah pun akan menemani. Ya. Jadi ketika keluar dari kubur, dialah yang menyambut. Nah, tapi dalam lanjutan hadisnya kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, lau tarahum hina yamruquna, kalau engkau bisa melihat mereka semua ketika bangkit dari kuburnya, engkau akan menyaksikan bahwa pertama kali yang mereka ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah walhamdulillah fayabid wajhu. Tiba-tiba setelah mengucapkan la ilaha illallah dan alhamdulillah, wajah mereka semua bercahaya putih. Artinya kalimat la ilaha illallah ini ketika kita dibangkitkan, dia akan menjadi teman yang menyambut kita. Atau ketika kita dibangkitkan, kalimat yang keluar dari lisan pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana orang yang bertalbiyah, sebagaimana orang yang azan tadi. Ya, jadi kebiasaannya zikir la ilaha illallah, seperti itulah juga nanti dibangkitkannya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tentang naihah. Fa inna niyahata min amril jahiliyah. Niyahah itu termasuk kebiasaan orang jahiliyah dulu. Apa itu niyahah, Bu? Ada satu kitab, itu namanya Al-Ashrul Kabair, 10 dosa besar. Ya. Dan niyahah alal mayyit termasuk di antara yang disusun di dalam kitab itu. Satu di antara 10 dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya jahannam. Ancamannya neraka jahannam. Apa itu niyahah? Seorang perempuan yang ketika suaminya meninggal dunia, orang-orang jahiliyah dulu itu biasanya ngapain? Dia pukul-pukul kepala. Dia jambak-jambak rambut. Dia cakar-cakar wajah. Dia robek-robek baju. Kemudian dia cakar-cakar tanah kuburan. Kemudian dia balurkan tanahnya di wajahnya. Dan kemudian mereka berteriak. Ya. Dan ini semua masuk kategori niyahah. An-niyahatu 'alal mayyit. Dan yang lebih berpotensi adalah perempuan. Yang lebih berpotensi adalah perempuan. Ya. Ada tetangga saya dulu, kita manggilnya Kong Haji sama Mak Haji. Si Kong sama si Mak ini umurnya udah sama-sama hampir 90. Ya, termasuk sesepuh lah di sana. Keluar dari rumah ke rumah sakit UI itu pakai mobil online, ojek online. Ya, ketika pulang, si emak pulang pakai mobil ojek online, tapi si engkongnya pulang pakai mobil jenazah. Jadi berangkatnya bareng, pulang terpisah. Kemudian Senin pagi kalau saya nggak salah, ingat itu. Proses semua tajhizuz mayyit, pemulasaraan, ya, mandi, sampai proses pemakaman dan seterusnya. Malam harinya yasinan lah di situ. Hampir setengah 12 malam. Kemudian ya biasa setelah itu ramah tamah, tiba-tiba si emak keluar. Beliau gelendotan di kusen pintu gitu. Sambil kayak orang depresi karena stres. Ya. Dipanggil sama anaknya, "Ma, ayo Mak tidur, Ma. Mak belum tidur dari pagi. Babalu mana?" katanya. Bukan biasanya tidur sama Babalu, nungguin Babalu dulu. Mak makan dulu yuk, makan. Belum makan dari pagi. Gue makan sama Babalu biasanya. Babalu mana ya? Ji, lu mana Ji? Gitu. Jadi pagi hari, Bu, baru ditinggali, malam udah begitu.
Ini apakah karena usia, wallahu alam. Ya, karena udah hampir 90 atau karena udah pikun nasir, wallahu alam. Tapi ngenesnya itu kerasa. Dan perempuan lebih berpotensi. Kalau laki-laki, ya, saya baru dapetin mungkin Pak B.J. Habibie, ya Allah yarham itu. Beliau pernah ke Kairo ngasih speech, kemudian cerita kebiasaan beliau kalau pulang dari negara manapun ke Jerman, itu di rumah beliau tuh di lantai basement berapa itu ada kolam renang air hangat. Dan kebiasaannya beliau berendam dari jam 9 sampai jam 11 gitu. Tapi setelah Ibu Ainun nggak ada, beliau nggak pernah lagi berendam. Ya, akhirnya sampai meninggalnya. Tapi kalau laki-laki itu bisa jadi malah istrinya meninggal jam 8, jam 9 kawin lagi bisa jadi. Makanya saya benci sama laki-laki, Bu. Saya benci banget sama laki-laki. Saya nggak suka sama laki-laki. Karena begitu laki-laki emang. Makanya saya sukanya perempuan. Kan bahaya kalau saya suka laki-laki, Bu ya. Nah, perempuan itu ada salah seorang jamaah itu suaminya meninggal bulan Januari. Istri itu meninggal sekitar 1-2 bulan berikutnya. Kenapa? Karena kesaksian dari saudara kandungnya, almarhumah kenapa kok cepat? Itulah saat sejak suaminya meninggal. Beliau tuh semakin drop, semakin. Yang biasa ke rumah sakit, dianterin suaminya, tebus obat, dianterin suaminya, kontrol cek, dianterin suaminya. Setelah suami nggak ada, akhirnya nggak cek lagi, nggak kontrol lagi, nggak tebus obat lagi. Makin drop kesehatannya. Kalau biasanya token listrik mati yang ganti, yang isi suaminya. Suami meninggal dunia, token listrik mati, nggak diisi-isi lagi, mati pula lampunya. Ganti lampu biasa suaminya pakai tongkat itu ya. Suami meninggal dunia ganti lampunya nggak bisa. Mati lagi lampunya, gitu kan? Biasa nganterin anak suaminya, suami meninggal yang nganterin anak, nggak ada lagi, bingung pula kan gitu ya. Nah, makanya ya kadang perlu juga Ibu ya, apa kemandirian gitu ya dan seterusnya. Artinya kondisi perempuan lebih berpotensi. Makanya disebut dengan niyaha. Dan Imam Qurtubi menyampaikan beberapa hadis, saya izin cuma 2 saja. Ada satu hadis pertama ini. Takhrujun naihatu min qabriha yaumal qiyamah. Perempuan-perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi niyaha, ya, kelak keluar dari kuburnya saat hari kiamat. 1, sya'sa, rambutnya kusut. 2, ghabra, bajunya kucel, lusuh. Alaiha jilbabun min la'natillah, akan dikenakan jilbab dari laknat Allah. Wa dar'un min narin, dan akan dipakaikan jubah dari neraka. Yaduha ala ra'siha, dia taruh di dalam neraka, kepalanya itu di atas, tangannya di atas kepala. Wa taqul ya wailah, sambil berteriak, celaka saya, celaka saya. Dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Kalau dibangkitkannya rambutnya kusut, berarti pas mati rambutnya kusut. Dibangkitkan bajunya lusuh, berarti ketika mati dia bajunya lusuh. Kapan Bu perempuan rambutnya kusut dan bajunya lusuh? Ini tanda apa? Saya mau nanya, ibu-ibu sisiran kalau kapan? Habis mandi kan? Kalau nggak mandi berarti nggak sisiran gitu kan? Berarti kalau nggak sisiran ujungnya kusut. Pertanyaannya kenapa nggak mandi-mandi supaya akhirnya pada apa rambutnya kusut? Ini makna apa sebenarnya sih? Apa sih pesan tersiratnya? Karena depresi. Kapan perempuan nggak mandi-mandi? Kalau lagi banyak pikiran gitu kan? Iya nggak Bu? Hah? Mandi juga? Oh mandi juga. Hah? Atau kalau sedang sedih berduka kira-kira mandi nggak? Yakin? Kalau duka yang amat sangat dalam, stres gitu dan seterusnya. Atau malah mandi tiap 10 menit sekali, saking stresnya. Nah, jadi maksudnya ini rambut kusut tadi, baju lusuh, bahkan sudah tidak peduli dengan rambutnya lagi, dengan pakaiannya lagi. Ya itu gambaran stres, depresi lah, kira-kira gitu. Ya. Kenapa sih keluar kok ini rambutnya begitu lah? Saya mau udah nggak punya laki, gitu ya kadang-kadang. Ngapain saya mikirin laki juga udah mati, udah meninggal kan gitu.
Kemudian alaiha jilbabun min la'natillah, dipakaikan jilbab dari laknat Allah, Bu. Kenapa? Sebab ketika meninggal dunia buka jilbab. Kan tanda orang stres. Gara-gara depresi nggak pakai jilbab gitu ya. Ingat Bu, mohon maaf, yang namanya sikut kesini ini aurat. Rambut dari min muqaddami ra's, dari pangkal pertama tumbuhnya rambut itu masih aurat. Ustadz, kalau saya cuma nyapu ngepel di teras gimana? Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Ngambil jemuran doang Ustadz, sama aja. Ya, yang namanya setengah betis ke bawah aurat. Ini saya ngegas aja udah. Mumpung minyak rem belum saya isi tadi. Habisnya kenapa? Korbannya saya, Bu. Kita lagi naik motor dipanggil Ustadz, kita mau nengok. Kagak nengok, takut dibilang sombong kan begitu. Giliran nengok, ya Allah, ibunya cuma pakai baju segini. Daster yang ininya lengannya gombrong, keteknya kelihatan, kan gimana? Dosa saya jadinya. Ya kalau gitu nggak usah nyapa saya, ngapa sih? Ujungnya kita yang dosa pula. Ya Allah ya Rabb. Kalau kita nggak nengok, kita dianggap sombongan begitu. Tolonglah jaga pandangan Pak RT di sini, Bu, ya. Tolonglah bantu pandangan Pak RW di sini. Jangan sampai lah, walaupun cuma di teras. Ya, walaupun ini kan rumah saya, sama saja. Keluar pintu jangan sampai ada aurat terbuka. Ya. Dalam dalil apapun, mau ngambil paket, terutama sering nih, ambil paket doang Ustaz. Pakai andukan doang begini, la ilaha illallah misalnya. Saya juga ngeliat tetangga begitu soalnya. Ya. Paket keluar begitu doang, la ilaha illallah. Ini kan hal-hal yang harusnya kita apa? Kita jaga betul. Jangan sampai alaiha jilbabun min la'natillah, dipakaikan jilbab dari laknat Allah. Ada salah seorang jamaah pengajian kami di daerah Cibubur. Itu dulu rajin sekali ngaji. Sampai-sampai dia follow Instagram saya @azamsidki_. Masya Allah, ini bukan promo ya, ngasih tahu doang. Sampai nge-follow Instagram saya. Kemudian sekian lama nggak datang ke pengajian. Saya tanya sama ibu-ibu yang lain, Bu, Ibu Fulanah mana? Jarang ketemu lagi saya. Saya wajah insya Allah hafal, walaupun nama nggak pernah hafal, ya, atau jarang ngafalin gitu ya. Saya ngelihat nih wajahnya, saya hafal nih. Ya. Entah sekali nggak ketemu, 2 kali nggak datang, saya tanyain aja, mana ibu ini? Beberapa kali nggak datang beliau, sampai saya tanyain kemana. Padahal nggak tahu. Ujung-ujungnya beliau upload lah foto di Instagramnya sendiri. Ternyata sudah buka jilbab dan rambutnya dicat, gitu ya. Dan saya ngenesnya luar biasa. Dalam hati ngaji sama kita udah lama, cukup lama lah, sekian tahun gitu ya, datang pengajian rutin. Ternyata masalahnya apa, Bu? Masalahnya karena konflik dengan suami, akhirnya kecewa dengan suami, pisah. Tanda stresnya, protesnya adalah buka jilbab. Jadi pakai jilbabnya bukan karena Allah. Makanya disebutkan alaiha jilbabun min la'natillah. Karena bisa jadi dia buka jilbab setelah suaminya nggak ada. Saking niyahah tadi. Yang kedua, dar'un min nar, dipakaikan jubah dari api neraka. Kenapa? Karena jubah ini kan kalau kita sebut sekarang kayak apa? Kayak kardigan kali ya. Dilepas. Berarti kan bajunya lekbong begitu kan? Ya, kelihatanlah aurat lah intinya gitu. Wa yaduha ala ra'siha, tangannya di kepala. Wa taqul ya wailah, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Berarti apa? Ketika meninggal duit itu. Ketika meninggal dunia, pukul-pukul kepalanya, teriak-teriak, celaka, celaka, celaka. Nah, seperti itu meninggalnya. Seperti itu pula dibangkitkan. Dan hadis ini khusus niyahah atau an-naihah, perempuan-perempuan yang niyahah. Hadis kedua. Hadhihi an-nawaih yuj'alna yaumal qiyamati saffaini, saffan an yamin wa saffan an shimal. Perempuan-perempuan yang niyahah kelak dibangkitkan, mereka akan dijadikan 2 saf, 2 baris. Saffan an yamin, 1 saf di sebelah kanan, wa saffan an shimal, 1 saf, 1 baris di sebelah kiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan apa? Yanbahna kama tanbahul kilab.
Ya. Mereka akan menggonggong seperti anjing menggonggong fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari pertama dibangkitkan yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu mahsyar. Satu hari di mahsyar setara dengan 50.000 tahun dunia. Dan hari pertama dibangkitkan mereka sepanjang hari hanya menggonggong seperti anjing menggonggong. Anjing menggonggong itu ngapain sih, Bu, biasanya? Ya. Disamperin menggonggong enggak? Diusap-usap menggonggong enggak? Tetap menggonggong. Ini gambaran kalau perempuan niyah, diusap-usap punggungnya, sabar Bu, sabar, insya Allah ntar ketemu lagi di surga. Ya, kemudian menggonggong dia, sabar aja. Kamu juga ngerasain si laki kamu meninggal dunia. Coba ntar rasain sendiri kalau lakinya meninggal dunia, kan gitu. Itu kan gambaran senggol bacok begitu ya. Udah diusap-usap masih menggonggong juga, dideketin menggonggong juga, diingetin menggonggong juga. Maka yanbahna kamatan bahul kilab. Atau an-nabah itu digunakan juga untuk serigala yang mengaum ya. Kalau serigala apa namanya? Kalau melonglong buana. Melanglang buana. Melonglong ya. Melolong ya. Ya kayak gitu. Ya berarti apa? Gambaran perempuan ini ya seperti serigala tadi. Teriak, menjerit begitu ya, seperti serigala. Nauzubillahi. Dalam hadis lain apa misalnya? Wa inna naiha idza matat qata Allahu laha thiyaban min narin wa dar'an min lahabin nar. Hadis dari Ibnu Majah. Perempuan-perempuan yang niyaha itu kalau meninggal dunia maka Allah akan potong-potong bajunya. Yang kemudian bajunya Allah berikan gantinya dari neraka dan Allah juga akan berikan jubahnya pun dari jilatan api neraka. Kenapa Allah bilang qata Allahu laha thiyab? Allah potong-potong bajunya. Karena tadi gambarannya ketika di dunia potong-potong bajunya, robek-robek bajunya, rusak-rusak bajunya. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah dulu begitu. Jadi jangan sampai dicontoh dan ditiru. Baik, hadis terakhir dari Ibnu Umar. Nanti kita simpulkan tiga kesimpulan. Hadis terakhir dari Ibnu Umar, kata beliau, kharaja Rasulullah SAW wa ala yaminihi Abu Bakr wa ala shimalihi Umar. Rasul pernah keluar menjumpai kami. Ketika beliau keluar, kemudian di sebelah kanan beliau ada Abu Bakar, di sebelah kiri beliau ada Sayyidina Umar. Jadi keluar bertiga, sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kirinya Umar. Kemudian ketika keluar, beliau mengatakan apa? Faqala hakadha nub'atsu yaumal qiyamah. Seperti ini pula lah nanti kami akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi Nabi bangkit dari kubur, di sebelah kanan beliau ada Abu Bakar, di sebelah kiri beliau ada Sayyidina Umar. Ini untuk menegaskan hadis lain. Apa kata Nabi SAW? Yub'atsul mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Maka ini menjadi pesan bahwa kalau kita ingin dibangkitkan di sebelah kanan kiri beliau, maka kita juga harus mencintai sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mencintai beliau. Cuman kan berat banget ya. Kualitas iman Abu Bakar tuh jauh banget dibandingkan kita. Ya, kita nggak ada apa-apanya ini. Kalau kata orang ini seupret-upret kayak acan kan gitu ya. Sedikit aja belum kita dibandingkan dengan iman Abu Bakar. Tapi minimal Bu, kita harus naik level. Kalau kita mencintai keluarga kita, orang tua, pasangan, anak, cucu, saudara kandung, ipar, mertua, menantu dan seterusnya, jangan cuman karena kita ada ikatan pernikahan, jangan cuman karena kita ada ikatan nasab dan darah, jangan karena dia darah daging kita dan seterusnya. Tapi naik level. Bagaimana naik levelnya? Cintailah mereka karena kita ingin dibangkitkan kembali bersama mereka. Dan harusnya bersyukur. Jangan sampai ada seorang ibu pengajian nanya setelah kita jelaskan begini, Ustaz, apa betul saya nanti dibangkitkan ketemunya suami saya lagi? Katanya begitu. Ya. Saya mencoba meresapi pertanyaan itu antara pertanyaan dan gugatan sebenarnya. Maksudnya gimana, Bu? Lah masa iya saya udah di dunia ketemu dia 30 tahun nikah, ntar di akhirat ketemu dia lagi sih. Lah kok nggak bersyukur, Bu? Lah suami saya curang lah Ustaz. Masa dia ketemunya di surga sama bidadari, saya ketemu dia lagi, katanya begitu. Makanya saya bilang tadi gugatan sebenarnya ini ya. Harusnya apa? Bersyukurlah. Kalau dibangkitin ketemu suami lagi kan?
Ya, di sana nggak ada kecemburuan tuh, nggak ada, Bu. Tenang saja, nggak ada kecemburuan. Dicabut sama Allah kecemburuan itu. Ya. Ketemu sama suami lagi. Justru penghuni surga itu yang membuat mereka berbahagia adalah ketika bertemu keluarganya lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya. Saya juga pengen justru bertanya sama para suami ini. Bagaimana pendapat mereka kalau seandainya dibangkitin ketemu istrinya lagi? Saya pengen tahu nih, saya belum survei soalnya. Jangan-jangan sedih juga mereka. Ya, 30 tahun diomelin terus, masa di surga kena omel lagi, Ustaz. Baik. Ya, jadi hati-hatilah dalam mencintai seseorang. Ya, hati-hatilah ketika mengidolakan seseorang. Kalau mau mengidolakan Rasul, ahlan wa sahlan, ya. Kemudian mencintai beliau dengan sebenar-benar cinta, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Tapi kalaupun kita berat, susah untuk luar biasa mencintai beliau, ya paling enggak kita jangan salah pilih mencintai orang-orang di dunia ini. Dan kalaupun sudah mencintainya, minimal keluarga kita, maka berharaplah karena kita ingin dibangkitkan bersama. Nah, kesimpulan saya ada 3. Poin pertama saya adalah selalulah isi hati kita dengan niat baik. Dan jangan pernah mewarnai hati kita dengan niat seburuk apapun. Ya. Ini masalah niat masalahnya. Ya. Kalau kita niat yang baik, kalaupun meninggal dunia, Allah sudah sampaikan segala niat baik kita. Jangan pernah pelit untuk punya niat baik. Saya besok mau niat puasa, silahkan niat. Saya bulan depan mau niat umroh, silahkan niat. Saya tahun depan mau niat haji, alhamdulillah. Saya niat tahun depan pengen ngumrahin orang tua, alhamdulillah. Apapun niatnya, jangan pernah kemudian kita hitung-hitungan dalam niat baik. Jadi nggak apa-apa saat walaupun nggak dikerjain. Pikir-pikir juga, masa nggak ada yang dikerjain kan begitu. Masa niat doang. Ya Bu ya, minimal ada juga lah yang dikerjain. Tapi jangan pernah berhitung tentang niat baik. Ada salah seorang teman saya, daftarlah dia ke ke salah satu bank untuk daftar haji. Kemudian dikasih tahu lah sama petugas banknya, Pak, Bapak ini antriannya 2075 katanya. Dia kaget dia. Curhatlah dia kemudian di di taklim. Gimana Ustaz ya? 2075 umurannya sampai apa enggak ini ya katanya. Sekarangnya baru 2025. 50 tahun lagi. Sekarang saya udah 55. 50, 105. Mana mungkin saya masih hidup. Tapi apa kita bilang? Udah bismillah, Pak. Ya, saya manggil beliau langsung Pak Haji. Udah bismillah Pak Haji. Anda belum haji, enggak apa-apa. Saya doain insyaallah berangkat haji. Enggak apa-apa Pak Haji, insyaallah bismillah berangkat. Akhirnya apa? Itu uang enggak jadi ditarik. Kemudian dapat dihubungi lagi sama pihak bank, dipanggil lagi ke kantor, kemudian direvisi. Ternyata 2075 itu ketika sistem lagi error. Jadi dibuatlah, akhirnya beliau 2040 berapa gitu. Dan ngabarin lagi ke taklim, saat alhamdulillah nggak jadi 2075, 2040 berapa. Lah kok bisa? Kemarin sistemnya error, saya bilang, alhamdulillah ente nggak jadi ngambil duitnya, saya bilang gitu kan. Bayangin Bu, kalau seandainya beliau saat itu ngambil duitnya, langsung terbukti tuh ikhlasnya kan terganggu. Niatnya kan nggak jadi tuh. Ya. Seolah-olah cuma pengen lihat doang, ini benar nggak nih serius mau berangkat kan gitu. Walaupun 20 tahun lagi, sekarang 55 misalnya, 75 juga belum tentu sampai, tapi dia tetap optimis, insya Allah, tetap daftar gitu, alhamdulillah. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita punya kebiasaan baik, maka pertahankan sekecil apapun. Ada salah satu masjid di Kecamatan Cimanggis, di salah satu kelurahan, komplek ya perumahan. Itu di dalam komplek itu ada barbershop, ya cukur rambut. Saya belum pernah nanya dia orang Garut atau bukan ya. Yang jelas itu kan juga biasa kan Asgar ya. Kalau bukan orang Garut, orang Tasik bisa ini. Semalam saya ke tukang cukur rambut itu ternyata orang Ciawi, orang Tasik dia. Ya, orang ini karena barbershopnya dekat dengan masjid, dia nggak pernah
menerima customer itu menjelang azan. Karena dia punya komitmen, kalau azan belum kumandang harus saya tinggal. Dan nggak mungkin orang lagi dipotong setengah langsung ditinggalin. Maka komitmen dia, setiap sekian menit sebelum azan dia pasti tinggalin. Nggak akan buka, ditutup tokonya. Dan itu kebiasaan berlangsung lama. Dan itu kesaksiannya dari tetangga-tetangga sekitar. Dan subhanallah, di masjid ada CCTV, di satu subuh beliau meninggal dunia sedang sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, ada tertangkap CCTV-nya, saya di-share videonya, lagi rakaat kedua, tiba-tiba jatuh. Wah. Meninggal dunia. Allah yarham. Kemudian awal bulan lalu hari Kamis, saya dikabarkan juga. Salah satu DKM di Pondok Kelapa. Hari Ahad 3-4 hari sebelumnya saya ngisi kajian subuh di sana. Ahad pertama, terus diimamin oleh seorang imam. Yang memang bukan imam biasanya. Nah hari Kamis saya dikabarkan Ustadz Fulan meninggal dunia tadi subuh. Saya tanya, yang Ahad kemarin bukan? Oh bukan Ustadz, itu Ustadz Hamdan namanya. Yang selama ini biasa. Karena saya di sana udah hampir 4 tahunan. Ya, tiap bulan ke sana ngisi kajian subuh. Akhirnya saya tanya, yang mana Pak Haji? Disebutlah namanya Ustadz Fulan. Oh yang itu, saya bilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa bukannya beliau selama ini nggak pernah ke masjid lagi karena sakit, komplikasi, gula, ginjal segala macam. Jadi 4 bulanan lebih itu nggak pernah ke masjid. Ya, salatnya selalu di rumah. Dan subhanallah, wafat hari Kamis. 2 hari sebelum wafat, itu salatnya di masjid dan jadi imam. Ya, seolah-olah sehat begitu saja. Hari Rabu jadi imam, hari Kamis jadi imam, lagi salat subuh rakaat kedua. Dari ruku, kemudian jatuh, langsung meninggal. Jadi meninggalnya lagi sholat. Artinya seolah-olah, ya Allah mau ngasih pesan apa? Aku tidak sudi dia meninggal di atas kasur dalam sakitnya karena kebiasaannya selama ini selalu jadi imam di masjid. Biarkan aku menyehatkan dia barang 2 hari, dan aku ingin membuktikan kepada semuanya bahwa dia diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ya. Dan juga hati-hati dalam kebiasaan buruk, Bu. Sekecil apapun usinasi wa iyyakum taqwallah, kita stop, kita jangan lanjutkan. Ada orang yang biasa konser, matinya lagi konser. Peristiwa tsunami di Anyer, tahun berapa itu? Ya kan? Bahasa Inggrisnya 17, apa itu? Hah? Ini tahu bahasa Inggris apa, tahu bandnya ini? Ya. Meninggal lagi konser. Kebiasaannya konser, meninggal lagi konser. Ada juga saya dapat berita, ya, penyanyi dangdut. Ya, harus saya disclaimer dulu ini. Saya nggak pernah nonton dangdutan ya. Jangan sampai di sini kesimpulannya Ustadz doyan dangdut, bukan ya. Saya cuma dapat beritanya saja. Ada informasi penyanyi dangdut kemana-mana biasa konser manggung pakai ular. Meninggalnya gimana? Di panggung dipatok ularnya sendiri. Jadi kebiasaannya seperti apa? Matinya seperti itu. Yang jadi imam sholat, yang biasa jaga sholat, tukang cukur rambut, Allah muliakan. Tukang cukur rambut, Bu. Sebegitu Allah muliakannya yang kita belum tentu mendapatkan kemuliaan itu. Walaupun di dunia bisa jadi dicibirkan orang dan seterusnya. Dan luar biasa, yang di dunia dielu-elukan orang, meninggalnya pun dalam kondisi seperti itu. Coba kalau konser, kan nggak mungkin ada 1-2 orang yang nonton kan? Yang namanya konser pasti sekian banyak. Lagi dangdutan panggung pasti sekian banyak. Meninggalnya pun Allah perlihatkan seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Itu poin yang kedua. Ya, punya kebiasaan baik sekecil apapun pertahankanlah. Ya. Di satu masjid, saya pulang dari salat Jumat, khutbah, kemudian mau ke parkiran motor. Di depan itu banyak pedagang. Karena masjidnya ngadain Jumat berkah. Ya, ada 2 pedagang yang mencuri perhatian saya. Satu pedagang cilok. Ada tulisan di gerobaknya, gratis Jumat berkah. Ada satu lagi pedagang es dawet, ditulis di gerobaknya, gratis Jumat berkah. Seolah dia ingin mengatakan, saya sedang tidak lagi mencari keuntungan dunia. Di hari Jumat ini saya tidak mau kalah dengan masjid yang menggelar Jumat berkah. Kalau yang di masjid banyak orang terlibat, tapi dalam dagangan saya cukup saya dagang dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kan gitu kira-kira gambarannya. Kalau pedagang cilok saja bisa,
Pedagang es dawet saja bisa. Masa iya kita nggak bisa? Dan itu ternyata kebiasaan beliau setiap Jumat. Si abang-abang itu kemana dia sholat Jumat di masjid itu, dia begitu kebiasaannya. Jadi punya kebiasaan baik, silahkan pertahankan apapun. 1 halaman setiap pagi baca Quran, infak Rp2.000 setiap sebelum matahari terbit, gitu kan? Zikir pagi, petang misalnya setiap hari, yang ngasih pulsa paket data kepada orang tua kita di kampung setiap sebulan sekali, apapun lah terserah. Ya, dan hati-hati dengan perbuatan buruk dan kebiasaan buruk sekecil apapun. Karena orang akan dimatikan sesuai kebiasaan tadi. Yang ketiga tadi yang terakhir. Ya. Mari kita evaluasi kita sedang mencintai siapa. Karena apa yang kita cintai dan siapa yang kita cintai, kita akan dibangkitkan bersamanya. Dan kalau kita sedang mencintai seseorang, maka berharaplah mencintainya karena kita ingin dibangkitkan bersama lagi dengan dia. Bukan karena status dunia yang sedang mengikat kita. Ya, entah dengan nasab, entah dengan garis keturunan, entah dengan ikatan pernikahan, entah dengan ikatan pekerjaan, entah karena ikatan fans club dan seterusnya, tapi kita ingin dibangkitkan bersama dengan dia. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas wasiatnya dan kajian akan coba dalam hari ini. Ada pertanyaan boleh atau bagaimana Ustaz? Silakan. Saya dekat insya Allah Jumatannya. Baik. Gimana boleh? Ya, silakan yang mau bertanya. Boleh di luar kampus? Silakan. Silakan. Yang sudah dipakai silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi kan dikatakan kalau arisan itu hanya saja. Nah, apakah kalau misalnya kita itu ada arisan, terus itu udah dikorban misalnya bulan ini siapa itu gimana? Baik. Ibu ikut arisan di mana? Sampaikan kepada keluarga. Biar kalau usia kita ternyata tidak mencukupi putaran arisan, maka merekalah yang membayarkan hutang kita. Karena akadnya hutang piutang, dan tidak boleh ada harta beralih menjadi harta warisan sebelum melewati 3 step. Step pertama adalah persiapan jenazah, step kedua adalah pelunasan hutang kepada Allah dan kepada manusia, dan step ketiga adalah penunaian wasiat. Karena arisan adalah akadnya hutang piutang, maka tidak boleh ada pembagian warisan kecuali dipastikan apakah hutang jenazah, dan kalau kita menjadi jenazah itu sudah terlunasi atau belum. Dan bagaimana bisa terlunasi kalau mereka nggak tahu kita ikut arisannya di mana saja dan berapa nilainya. Makanya saya selalu pesankan ibu kalau ikut arisan kasih tahu ibu arisan di mana saja dan berapa nilainya. Saya tahu istri saya cuma ikut arisan cuma 1 soalnya. Karena bukan orang yang hobi arisan dia. Ya. Nah, itu Bu, sampaikan. Ya, dan saya tahu dia nilainya 50.000. Saya tahu, dia cerita. Saya minta kasih tahu. Berapa arisan di situ? 50.000. Oh yaudah. Supaya kalau ada apa-apa kita tahu, Bu. Saya pun ikut arisan cuma 1, di keluarga doang. Ya, kita ada di keluarga inti saja. Orang tua dan semua anak, semua menantu, semua cucu. Itu aja. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ya, kan nggak mungkin ditagihin juga, saya dikubur ntar kan. Baik, ada lagi? Hutang piutang dengan Allah dan makhluk. Satu dengan Allah dulu, misalnya nazar. Nazar itu kan hutang sama Allah. Saya kalau anak saya lulus di kampus negeri, saya pengen misalnya santunan yatim 10 anak. Itu hutang sama Allah tuh. Ibu punya nazar apa aja kasih tahu. Supaya keluarga tahu nanti kalau ada apa-apa mereka yang membayarkan. Ya. Kalau nazarnya puasa, ganti puasanya. jadi ahli waris yang Gantikan puasanya. Itu hutang sama Allah dibayarkan. Hak Allah. Atau kalau misalnya tidak mengganti puasa dengan fidyahnya. Sama seperti orang yang berhalangan tidak puasa karena sakit dan seterusnya, bayar fidyahnya saja. Itu ada 2 pilihan. Jadi keluarganya membayarkan fidyah. Berapa dia niat puasa nazarnya? Nazarnya dia puasa misalnya 1 bulan.
Ya udah, fidyahnya 1 bulan berapa? Bayarkan uang pakai uang yang sebelum menjadi uang warisan tadi. Ada lagi? Hutang puasa ada zaman banyak banget itu. Emang bisa dihitung berapa? Baik, ada 2 solusi. Pertama, kalau ibu mau ganti pakai qadha, silahkan. Yang kedua, kalau pakai fidyah, silahkan. Qadha, bayar hutang kayak biasa, qadha. Qadha puasa, silahkan. Kalau ibu punya hitungannya, silahkan. Nanti kalau nggak bisa, silahkan pakai fidyah. Hitung saja berapa, kali 1 hari makannya berapa, kemudian hitung jumlahnya, itulah bayar fidyahnya. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum. Mau tanya, sekarang ini kan banyak sekali yang menawarkan umroh dengan cicilan. Kalau saya tidak merekomendasikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umrah itu ibadah. Kemudian Allah tidak membebani apa yang di luar batas kemampuan kita. Kalau ibadah kita pakai hutang, meninggal sana kita punya hutang, bagaimana? Kalau kita nggak punya uang, nggak mungkin ada paksaan untuk kurban. Kurban pun nggak ada paksaan. Maka hubungan antara kalau kita punya hutang dan kita pengen niat kurban, lunasi hutang dulu baru berkurban. Bagaimana mungkin disuruh lunasin hutang dulu baru beribadah, ini malah beribadah pakai hutang. Kan jadi kebolak-balik. Itu ya? Ya. Saya tidak merekomendasikan. Mendingan nabung saja, kalau ada rezeki baru umroh. Atau umroh sesuai dengan berapa uang yang ada. Ya. Ada lagi? Misalnya ada orang Koperasi. Operasi atau koperasi? Operasi. Operasi kan, kalau operasi misalkan sama manja, Oke. itu kan dia semua tuh, zuhur, asar, maghrib. Itu gimana? Sedangkan nanti habis operasi pun sadarnya kan juga lama gitu, dan sadarnya kan masih kelilingan. Itu gimana uang sholat wajibnya? Baik. Tergantung mulai operasi jam berapa. Kalau misalnya operasinya jam 1, maka masih sempat zuhur kan? Nah, izin sama dokternya, zuhurnya jamak dengan asar, bukan qashar. Jamak zuhur dengan asar, nanti operasi 8 jam, berarti jam 1 tambah 8, jam 9. Kapan sadarnya dia jamak maghrib dengan isya, jamak takhir. Zuhur asarnya jamak takdim, maghrib isyanya jamak takhir. Kalau operasinya jam 10 pagi? Jam 10 pagi, 8 jam, jam 6. Maka kalau misalnya dia sudah lewat waktu maghrib, ya, maka dia segera tunaikan sholat maghribnya saat waktunya. Kalau dia masih tidak sadarkan diri, maka setelah isya dia jamak takhirkan dulu maghrib dengan isyanya. Kemudian qadha kan zuhur dengan asarnya. Karena sudah melewati 2 waktu untuk jamak. Kalau ada zuhur asarnya itu kapan aja waktunya? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Tapi tunaikan yang pada waktunya dulu. Jadi dalam rangka memuliakan waktu, hormatil waktu, ya, memuliakan waktu, maka maghrib dan isyanya dulu. Setelah itu baru qadha zuhur dan asarnya. Begitu. Setelah benar-benar dia sadar. Ya. Kan nggak mungkin, Bu, kalau nggak sadar. Karena min syuruti wujubi shalah, salah satu syarat kewajiban salat adalah berakal. Ketika orang tidak sadar kan tidak berakal. Gitu. Maka ketika sudah berakal secara sempurna, kewajibannya ada. Kalau masalah teknisnya itu bisa kayak soalnya dia dipasang kabel Ya. itu kalau perempuan gimana ya? Itu kan harus operasi itu bentuknya karena kalau kabel itu di sini ya. Ya. Tayamum saja. Yang penting tutup aurat. Awalnya pakai apa ya? Pakai sarung aja gitu. Kalau Iya. Iya bisa. Pakai sarung aja, kepala ditutup saja. Senyaman mungkin, seminimal mungkin aurat tertutup. Intinya begitu. jadi nggak harus pernah gitu. Nggak harus. Nggak harus. Ada lagi? Silakan. Hajatan. Nggak bisa. Pengantin bukan sesuatu yang menggugurkan. Hajatan bukan sesuatu yang menggugurkan. Paling banter cuma jamak. Paling banter cuma jamak. Qadha nggak bisa.
Ya. Jamak boleh dalam beberapa konteks. Contoh misalnya, kalau kita sebagai yang diundang, itu tidak ada pengecualian. Kalau keluarga yang menyelenggarakan, kalau memang tidak ada pilihan lain, kita akan dipertanyakan satu, kenapa ngadainnya di jam sholat? Ustaz, saya udah keliling-keliling kemana-mana, nggak ada lagi gedungnya. Kenapa harus di gedung? Rumah saya sempit Ustaz, ya udah di gedung. Oke, hari yang lain gimana? Nggak ada. Jam yang lain nggak ada. Adanya jam 7 sampai jam 9 malam. Dandannya dari jam berapa? Nah, itu dia kan? Dandanan, sangkulan, kebayaan, apalagi nih? Eyeshadowan, foundationan, kan begitu banyak ya? Satu, sebelum menggunakan semua itu berwudu. Kedua, kalau sempat sholat di waktu maghrib, sholatlah. Jangan menjadikan pakaian kita ini, dandanan kita sebagai penghalang kita sholat tepat pada waktunya. Isyaknya ditunda setelah selesai silahkan. Tapi maghribnya usahakan tetap dapat. Kalau acaranya di luar kota, masih dapat keringanan sebagai musafir. Karena nikah adalah safar taat, safar dalam rangka ketaatan, kan nikah kan ketaatan, maka diperbolehkan. Tapi kalau safarnya dalam rangka maksiat, nggak boleh ada jamak, nggak boleh ada qasar sama sekali. Nah kalau di luar kota, masih ada kategori musafir. Dalam mazhab Syafi'i, jaraknya berapa? 89 km. 88,87, 8,9, 90 kalau dibuletin. 90 kilometer. Nah itu boleh untuk jamak qasar langsung. Tapi kalau dalam kesulitan, hanya boleh jamak, tidak boleh qasar. Ya, kayak tadi, di operasi. Itu kan nggak ada safar, nggak ada perjalanan. Hanya sulit untuk sholat, maka bolehnya jamak. Ada namanya illatul hukum ya Bu. Illat hukumnya boleh qasar itu karena masafatus safar, jaraknya perjalanan 89 kilo dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya illat hukum, sebab hukumnya boleh jamak adalah masyaqqah, kesulitan. Saya ambil contoh sederhana. Saya naik kereta api, nggak ada kereta api sekarang ya? Masih ada kereta api? Di mana ada apinya? Adanya LRT ya? Nggak ada kereta api ya? Adanya komuter lain ya? Saya naik komuter lain misalnya jam 5 sore. Ya jam 6 azan, saya di perjalanan. Belum nyampe stasiun. Kemudian nyampe satu stasiun, itu mau keluar pun susah. Karena pipi saya udah ketempelan tembok begini. Saking padatnya luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita ngelihat udah kayak ikan peda aja itu dalam kereta api kan. Bertumpuk manusia di situ. Ya, mau geser udah nggak bisa gitu ya. Narik nafas juga bawa ketek orang kan begitu. Wow, pokoknya udah sengsara dah. Ya. Sekali udah ampun-ampunan dah. Maka karena dia nggak bisa keluar sama sekali, geser nggak bisa dan seterusnya, kan susah, masyaqqah. Maka diperbolehkan untuk meniatkan saat azan maghribnya untuk jamak takhir ketika sampai di rumah. Jadi sampai rumah silakan jamak takhir 3-4 bukan 3-2. Karena qasornya nggak berlaku. Hanya boleh jamak. Termasuk tadi udah pakai sanggulan segala macam, sudah digelar acara pernikahan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah maafkan karena nggak ada kesanggupan, maka solusinya hanya jamak. Tapi kalau saya usahakan hindarilah acara-acara pesta yang mengenai jam sholat. Ntar biar juga pihak gedung mikir-mikir kenapa jam segini kok nggak ada nyewa lagi kan begitu. Dia sendiri yang kemudian menyesuaikan. Kadang-kadang kita yang tetap mesen akhirnya dia bikin jam segitu-segitu lagi. Ya, kenapa nggak kita yang menyesuaikan saja? Kita sepakati, akhirnya mereka yang menyesuaikan dengan kebutuhan customer kan gitu ya. Penyelenggara itu kan menyesuaikan saja. Nah, atau jam berapa? Misalnya jam 9 ke jam 11. Sudah selesai. Ya. Atau jam 10 ke jam 12 selesai. Kadang-kadang jam 11 sampai jam 1. Kan kelewatan zuhurnya. Ya, emang sengaja itu semuanya itu ya, melalaikan kita dari sholat jadinya. Ada lagi? Untuk buka puasanya aja atau bersama dengan Fidyah. puasa yang belum terunaikan. Kalau qadha kita gantinya dengan puasa lagi.
Kalau ganti pakai bayar namanya fidyah. Kalau qadha itu membayar dengan puasa lagi. Ya kan? Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau misalnya fidyah bayarnya makan orang miskin 1 kali makan atau 1 hari? 1 hari makan. Ya. 1 hari makan berapa biasanya? Ya. Kalau kita mau ngambil mazhab Abu Hanifah, 1 hari makan hitungannya sekitar 50.000. 1 hari makan 50 sampai 60.000 kan? 1 fidyah kan biasa segitu kan? 60.000 kan? Ada nggak yang makan sekali 60.000? Kan nggak ada. Hitungannya 3 kali. 1 hari makan kita berapa? Itu. Ada lagi? Kalau 50, 30 hari, 1 bulan, berarti berapa? 50 kali 3. 1,5 juta. 1 hari makan. 1 hari makan. Ya. Biasanya dari Baznas atau lembaga-lembaga amil zakat menyampaikan edaran. Seingat saya, itu angkanya selalu antara 50 sampai 60, 50, 60, 50, 60. Asumsinya berarti sekali makan 20. Gitu. Itu makan tanpa teh manis, tanpa yang lain-lain, kira-kira gitu. Silakan. Orang tua berhutang, anaknya tidak tahu. Yang dia berhutang semua banyak orang. Yang kemampuan anaknya untuk membayar hutang tersebut tidak bisa keseluruhnya karena tidak jelas, tidak ada tanda bukti, tanda putih atas hutang itu. Orang tua yang meninggal, apakah anaknya wajib membayarkan seluruhnya walaupun tidak ada hitam di atas putih, hanya orang yang mengatakan, oh dia pernah hutang saya, oh dia pernah hutang saya. Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian saling bertransaksi dengan hutang piutang, maka catatlah, tulislah. Apa fungsi dari mencatat hutang piutang tadi? Untuk tidak berujung pada perselisihan. Islamnya agama yang luar biasa. Syariatnya menenteramkan, mendamaikan, menjaga dari perselisihan dan keributan. Tapi Ustaz, orang zaman dulu kan nggak ngerti mencatat, menulis dan seterusnya. Baik. 1, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi yang mendakwakan sesuatu wajib mendatangkan bukti. Tapi bagi yang mengingkari, wal yaminu 'ala man ankara, wajib bersumpah. Sekarang si mayit nggak mungkin mengingkari, karena sudah meninggal dunia. Maka kewajibannya menjadi mutlak milik yang mendakwakan, yang ngaku, yang mengklaim. Enggak, harus ada bukti. Selama tidak bisa membuktikan, maka bara'atu zimmah. Orang yang tertuduh, yang terdakwa tidak mungkin bisa dikenakan sesuatu. Dia bebas sebagaimana hukum aslinya setiap orang terbebas dari sangkutan dan sangkut paut apapun itu. Jadi pembuktian harus dilakukan oleh yang yang meminjamkan. Dengan apa? Bisa dengan catatan, bisa dengan surat menyurat, bisa dengan tulisan, atau dengan persaksian. Bisa nggak mendatangkan saksi? 4 perempuan, atau 2 laki-laki, atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Itu 3 pilihan. Saksinya 4 perempuan, atau 2 laki-laki, atau kalau 1 laki-laki, maka 1 laki-laki lain diganti dengan 2 perempuan. Jadi 1 laki, 2 perempuan, 3 orang. Kalau nggak bisa memenuhi ini, maka tidak berlaku pengakuannya. Ya, kalau sudah terbukti, anaknya nggak sanggup, maka anak berkewajiban untuk membebaskan orang tuanya dari hutang piutang, bagaimanapun caranya. Berusahalah. Itu bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Sholat yang sebenarnya jamaah itu ada rukhsah, jadi sebaiknya diambil keringanan dari Allah itu sebaiknya diambil. Kalau saya di jalan itu sebenarnya kita bisa aja nggak usah jamaah gitu. Itu bagusnya seperti apa? Baik. Agama itu memudahkan tapi bukan untuk disepelekan. Itu aja kuncinya. Kalau buat ibu yang lebih memudahkan adalah qasar. Ingat, safar itu dengan masafah, dengan jarak tertentu,
membolehkan untuk jamak plus qasar. Tapi kalau bukan masafah, bukan perjalanan, tapi kesulitan seperti dioperasi, lagi dirawat dan seterusnya, itu membolehkan hanya jamak saja tanpa qasar. Kalau jamak itu kan menggabungkan asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Kalau qasar berarti yang 4 dirubah menjadi 2. Yang lain nggak boleh dirubah lagi. Hanya 4 yang boleh dikurangi jadi 2. Zuhur, asar, dan isya. Itu qasar. 4 menjadi 2. Nah, kalau misalnya dia masih dalam kondisi perjalanan, tetapi masafatus safarnya, jarak tempuhnya tidak sesuai dengan rumusan dalam fikih, maka tidak berlaku qasarnya, hanya berlaku jamaknya. Kalau masyaqqah, seperti tadi, saya misalnya naik kereta dari Tanah Abang ke Depok. Berapa sih jaraknya Tanah Abang Depok, Bu? Kalau stasiunnya kan ada 11. Pernah ngitungin nggak? Nggak pernah kan? Saya pernah ngitungin itu. Dari stasiun Depok Baru sampai ke stasiun Tanah Abang ya, kurang lebih 11 stasiun. 11 stasiun itu ya jarak tempuhnya berapa? Ya, kalau tidak sampai 89 kilo maka tidak berlaku qasar. Tapi karena saya nggak sanggup keluar bawa barang banyak gitu ya, kemudian kereta penuh, maka saya boleh menjamak takhirkan sholat ketika sudah sampai rumah. Nah, kalau ibu mau ngambil yang azimah, silahkan. Ya, saya nggak mau ngambil asat jamaknya, saya mau tetap sholat pada waktunya, silahkan. Dan amal yang paling utama di sisi Allah adalah as-salawatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Ya, ada satu pesan misalnya salli atau aqimis salata mahma kanatiz dzuruf. Ya, tegakkanlah salat mata sami'tan nida, kapanpun Anda mendengar suara azan, mahma kanatiz dzuruf, bagaimanapun kondisinya. Kita bisa punya pilihan kok, di stasiun berikutnya kita turun maksain gitu ya. Permisi bang, habis turun stasiun, sholat, naik lagi, nyambung lagi bisa kok. Gitu ya. Tapi kalau nggak mau ngambil pun, yang ngambilnya rukhsah juga boleh, silahkan aja. Ya. Ada lagi? Terus dia di rumah saja, apakah dia cuma kosong saja atau bisa jamak kosong? Di rumah saja maksudnya gimana? Di tempat tujuannya, nggak kemana-mana. Boleh. Boleh jamak qasar, boleh. Kalau qasar harus pakai jamak, Bu. Nggak bisa, qasarnya cuma zuhur doang 2. Ntar asarnya 2 lagi pas waktu asar, enggak. Tetap jamak qasar. Jamak qasar. Ya. Ada lagi? Nggak bisa ibu cuma sholat doang 2 rakaat pas isya gitu ya. Nggak boleh. Dan kalau ibu jadi makmum kepada seorang imam, ibu wajib ikut sampai akhir. Jadi kalau kita jadi musafir, imam kita mukim, kita ikut sebagaimana salatnya imam. Nggak boleh. Ya, ibu salat imamnya misalnya 4 rakaat. Ya, ibu musafir, ibu nggak boleh motong 2 langsung salam. Nggak boleh. Makanya kalau ada musafir sama mukim, yang jadi imam musafir. Pak, saya musafir ya, saya isyanya ntar 2 rakaat ini. Nah, ketika imamnya sudah, kita musafir jadi imam, 2 rakaat salam, yang makmumnya berdiri lagi lanjut. Itu boleh, justru sebaliknya. Begitu, tapi nggak boleh imamnya mukim, kita musafir, kita yang motong, nggak boleh. Kalau mau motong jadi imam. Dan perempuan nggak mungkin jadi imam kan? Ada lagi? Cukup? Baik. Kita tutup ya, insyaallah. Istighfar, kemudian surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya insyaallah jam 1 nanti kita ada kebagian saudari muslimah baru. Saya insya Allah akan mensyahadatkan seorang Buddha, akhwat ya, perempuan, jam 1 nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan beliau, ya Allah kuatkan dalam iman Islamnya, dan beliau sudah sampai siap untuk berpisah dengan suami dan anaknya. Ya, jadi kita udah kasih konsekuensinya, pendalamannya sekitar 2 minggu kemarin. Ibu siap, karena Chinese ya, Cici siap. Pisah sama suami, siap. Anaknya udah 1 doang laki-laki umur 17 tahun. Siap pisah sama anak, siap.
Jadi udah begitu mantap luar biasa ya. Kalau udah begini harus kita sambut insya Allah. Ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.